Oke, sekarang kita ke angel pair relationship. Angel pair relationship itu pasangan sudut. Jadi kita mau mempelajari mengenai pasangan-pasangan sudut. Nah, yang pertama yang mau kita lihat di sini adalah kita lihat sudut yang vertikal dan hubungan linier. Pada video sebelumnya kita sudah mengenal ada dua sudut yang saling adjacent ya, saling berdampingan. Saling berdampingan, tidak memiliki titik interior yang sama, mereka memiliki vertex yang sama, mereka dikatakan sudutnya sudut yang saling adjacent. Nah, kemudian yang sekarang yang mau kita lihat adalah yang vertical angles atau sudut-sudut yang vertikal. Dua sudut dikatakan vertikal jika katanya masing-masing sisi-sisi mereka itu dari dua pasangan ini saling memiliki opposite ray. Jadi memiliki sinar garis yang saling berlawanan. Contoh yang ini nih. Ini ada dua sinar garis saling berlawanan. Maka ini dikatakan dia saling vertikal, sudut-sudut vertikal. Kemudian ada lagi dua adjacent angles, jadi sudut yang saling adjacent dikatakan linear pair, sepasang yang linier jika mereka their non-common side are opposite. Jadi ada dua sisi yang memang tidak samanya itu merupakan opposite ray. Jadi yang satunya merupakan common side atau yang kita sebut sebagai sisi yang saling berhimpitan, yang tidak berhimpitannya ini harus merupakan si opposite ray. Kita bilangnya ini linear pair itu sebagai sudut saling berpelurus gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini contohnya mana yang merupakan sudut vertikal dengan sudut yang saling berpelurus. Kita lihat sudut 2 dan sudut 3, sudut 2 dan 3. Apakah dia linear pair? Tidak ya, karena ini tidak merupakan opposite ray. Opposite ray itu harus pelurus gitu. Saling berlawanan si ray-nya. Jadi dia dalam arah yang sama, maksudnya dalam arah yang sama, dalam garis yang sama tetapi saling berlawanan arah. Nah, yang ke sudut 3 dan 4, apakah dia sudut berpelurus linear pair? Ya, karena dia terdiri dari mereka memiliki opposite ray, mereka memiliki sinar garis yang saling berlawanan. 3 dan 4 saling berlawanan. Kemudian 1 dan 3, apakah mereka vertical angles? Jadi sudut-sudut yang saling vertikal atau tidak? 3 dan 4 ini tadi lihat lagi ke atas bahwa sudut-sudut yang saling vertikal itu mereka memiliki sisi yang opposite ray lagi, saling berlawanan. Ini yang membangun sudut 1 dan 3 itu ada dua ray yang tidak saling berlawanan ya, tidak opposite gitu. Jadi ini vertical angle atau bukan? Ternyata bukan vertical angles karena tidak saling berlawanan. Kemudian 24 sama 24 juga. Di sini ada bukan dalam satu garis ya. Kalau opposite ray itu dalam satu garis yang sama. Jadi satu garis yang sama dibagi dua menjadi dua sinar garis yang saling berlawanan. Kalau ini ada dua buah sinar garis. Memang arahnya tidak sama, tetapi ini bukan arah yang berlawanan gitu. Kemudian kita lihat lagi contoh di sini ada activity 1.6, nanti di halaman 43 kita bisa melihat vertical angle itu are congruent. Jadi vertikal, sudut-sudut yang vertikal itu sama nanti kongruen.
Kemudian jumlahan sudut vertikal, jumlahan sudut pada linear pair atau sudut-sudut berpelurus itu adalah 180 derajat. Nanti kita lihat setelah ini ada kegiatan yang mengatakan demikian. Nah, kita lihat ini ada example 2, ada contoh kedua. Kita disuruh finding, mencari ukuran sudut. Ini ada sebuah tangga di sini. Kemudian diagonalnya dihubungkan, titik-titik ujungnya dihubungkan, jadi dia membentuk dua buah diagonal bidang di situ. Kemudian dikatakan bahwa di soal dalam tangga tersebut sudut 6 ini adalah 130. Kemudian temukan atau cari 3 sudut lainnya. Berarti sudut 5, 8 sama sudut 7 berapa nilainya? Kita tahu bahwa sudut 6 dan sudut 7 ini adalah linear pair atau sudut saling berpelurus. Sudut saling berpelurus tadi dikatakan bahwa nilainya itu adalah 180 derajat. Sudut 6 sudah diketahui 130. Berarti nanti sudut 7 besarnya adalah 180 dikurangi dengan 130. Dia ada 50. Nah, terus sudut 6 dan sudut 5, 6 dan 5 kita lihat lagi, dia saling berpelurus. Ada dua opposite ray di sini. Ada yang ke atas sama yang ke bawah, 6 dan 5. Sehingga sudut 5 karena ini 130, berarti di sini sisa dari 180 kurangi 150 itu 50. Kemudian sudut 8 ini saling berpelurus dengan sudut 5. Nah, karena tadi sudut 5 diketahui 50, sudut 8 itu adalah tinggal berpelurusnya saja, 180 kurangi 50. Jadi sudut 8 itu sama dengan sudut 6. Begitu. Jadi sudut 6 dan sudut 8 adalah sudut yang saling vertikal. Mereka kongruen. Saling bertolak belakang, nilainya itu sama gitu. Jadi dari kegiatan ini kita tahu bahwa sudut berpelurus itu jumlahnya 180. Yang ini kalau sudut yang saling bertolak belakang itu besarannya sama. Nah, kita lanjut. Di sini pada contoh yang ketiga, kita diminta mencari nilai X dan nilai Y. Yang harus kita ingat bahwa sudut berpelurus itu 180 kalau dijumlah, sudut bertolak belakang itu sama besar. Dua itu saja yang yang diingat. Ini kita lihat kalau misal di sini sudut AED ini kan besarnya 3X ditambah 5. Kemudian dia saling berpelurus dengan sudut DEB. Ini sama-sama X ya. Jadi kita mau mencari nilai X-nya. Pakai linear pair atau berpelurus. Jadi ini ditambah ini sama dengan 180. 3X ditambah 5, DEB-nya X ditambah 15 sama dengan 180. Kita jumlahkan biasa, operasi aritmetik biasa. X dengan X, 3X tambah X jadi 4X, 5 ditambah 15, 20, 180. Jadi 4X-nya sama dengan 20-nya dikurang di sini, dikurang juga di sini, yang di sini hilang, yang di sini berkurang 20 jadi 160, sehingga nanti X-nya kita dapat 160 dibagi 4, 40. Kemudian kita mau mencari nilai Y, pakai pelurus lagi, ini kan sama-sama Y ya, sehingga nanti nilai Y-nya itu sudut pelurus sudut AEC dengan sudut CEB itu saling berpelurus, jumlahkan 180. Sudut AEC itu Y ditambah 20, sedangkan sudut CEB itu 4Y dikurangi 15. Kita jumlahkan biasa, Y ditambah 4Y, kemudian 5Y, 20, ini karena ditambah kurang berarti ditambah 20 dikurangi 15, ini 5. Sehingga 5Y itu akan sama dengan 175. 5 yang di sini mengurangkan yang di kanan.
karena yang di sini juga harus dikurangkan sehingga hilang. Jadi 0 bukan hilang. 5Y-nya akan sama dengan 175 sehingga Y-nya akan sama dengan 175 dibagi 5, 35. Nah, dari situ kita sudah dapat X, kita juga sudah dapat Y. Sekarang kita cari yang kedua. Kalau sudah dapat X dan Y, katanya find the angle measurement. Kita suruh mencari besar sudut masing-masing. Sudut AED itu adalah 3X ditambah 5. X-nya tadi 40. 3 kali 40 ditambah 5 itu 125. Kemudian sudut DEB, X-nya 40. Sudut DEB tadi X ditambah 15. X-nya 40 ditambah 15 sama dengan 55. Kemudian sudut AEC itu adalah Y ditambah 20. Y ditambah 20 sama dengan Y-nya 35 ditambah 20 sama dengan 55 sehingga nanti terakhir sudut CEB. CEB di sini adalah 4Y dikurangi 15. 4 dikali Y-nya tadi 35 dikurangi 15 dapat 125. Kita tahu bahwa sudut yang saling bertolak belakang itu adalah AED dengan CEB. AED, CEB nilainya sama. Selain itu ada DEB dengan AEC. DEB, AEC nilainya juga sama. Sudut saling bertolak belakang itu nilainya sama. Sudut saling bertolak belakang istilah di sini disebut sebagai vertical angles. Vertical angles adalah sudut yang saling kongruen gitu. Nah, kemudian ada complementary sama supplementary angles. Dua sudut dikatakan saling berkomplementer jika penjumlahannya itu 90 berpenyiku kalau misal kita bilang komplementer itu. Kemudian each angle is the complement of the other. Jadi satu sudut merupakan penyiku sudut lainnya. Complementary angle can be adjacent or non-adjacent. Jadi bisa saja dia sudutnya adjacent seperti ini, saling bersebelahan, memiliki common side, memiliki satu sisi yang sama, atau juga yang non-adjacent seperti ini. Jadi 3 dan 4 ini kalau jumlahnya 90 derajat, dia tetap dibilang sudut yang berpenyiku complementary angles gitu. Kemudian ada supplementary angles. Kalau dijumlahkan itu 180. Jadi bisa adjacent, jadi berpelurus. Yang adjacent tadi jadi perpenyiku ya. Tapi yang tidak adjacent itu tetap disebutkan sebagai supplementary angles. Kalau adjacent kita bilangnya dia berpenyiku. Complementary angles yang adjacent kita bilang dia berpenyiku. Kalau supplementary angles yang adjacent itu memiliki common side, memiliki sisi yang sama, maka kita katakan dia berpelurus. Tetapi ketika jumlahannya 90 derajat, ini juga jumlahannya 180 derajat, yang 90 derajat non-common side adjacent, jadi tidak memiliki sisi yang adjacent, maka disebut complementary angles atau sudut komplementer. Nah, kalau misal sudut dijumlahkan, dua sudut dijumlahkan sama dengan 180 derajat dan tidak memiliki sudut tersebut bukan sudut yang adjacent, tidak memiliki sisi yang sama, maka dia dikatakan sebagai sudut supplementary. Nah, ini ada contoh di sini dalam sebuah jam. State whether the two angle are complementary, supplementary, or neither. The angle showing 4.0. Jadi di sini jam 4.00 itu kalau misal kita hitung itu 120 derajat. Kemudian yang 10 ini kalau kita hitung itu 60. Kalau kita jumlahkan sudut ini 180. Berarti ini adalah sudut yang suplementer gitu. Kemudian kita lihat finding measure complement atau suplemen. Jika A adalah komplement dari C dan sudut A adalah 47, berapa sudut C? Berarti tinggal 90 aja kurangi 47, sudut C-nya adalah 43 karena dia komplement ya, komplement penyiku. Kalau suplemen karena dia 108 suplemen itu yang jumlahnya 180 berarti tinggal dikurangkan dengan 180 yang 36-nya. Ini sudut P-nya. Nah, ini tentang hubungan dari dua sudut.
pasangan sudut. Kita lanjutkan nanti pada bagian selanjutnya. Terima kasih.